Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren Tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam, kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam, kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. 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 Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan taklim pagi hari ini kita akan membahas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu wa ardah. Dan hadis ini terdapat di dalam kitab Mukhtar Al-Ahadith An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah, yaitu sebuah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang sudah diverifikasi kesahihan sanadnya dan kekuatan sanadnya oleh pengarangnya. Hadis ini adalah sebuah hadis qudsi, dan hadis qudsi adalah hadis yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu dari Allah, maknanya dari Allah, tetapi kata-kata dan redaksinya itu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Al-Quran perbedaannya, wahyu dari Allah, makna dari Allah, dan kata-katanya serta redaksionalnya itu juga dari Allah. Jadi perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi terletak pada redaksionalnya. Kalau Al-Quran, makna dan kata-katanya itu adalah dari Allah, sedangkan hadis qudsi maknanya saja yang dari Allah, tetapi ketika Nabi menyampaikan, Nabi merangkai kata-kata beliau sendiri. Hadis kita pada kali ini adalah hadis qudsi, yaitu hadis yang diwahyukan Allah kepada Nabi, sedangkan untuk penyampaiannya, redaksionalnya, Allah izinkan Nabi untuk memakai dan menggunakan redaksional pribadi beliau. Jamaah rahimakumullah, qala Allah Ta'ala, Nabi meriwayatkan dari Allah, firman Allah, Allah berfirman, "Idza balagha 'abdi arba'ina sanah." Jadi hadis ini menjelaskan tentang tahapan-tahapan umur kita dan apa saja keistimewaan yang Allah berikan kepada manusia yang telah memasuki tahapan-tahapan umur tertentu. Dimulai dengan idza balagha 'abdi arba'ina sanah. Jika hambaku telah mencapai usia 40 tahun. Jadi hadis ini diawali dengan usia 40 tahun. Dan jamaah rahimakumullah, kalau kita perhatikan teks dari hadis qudsi ini, Allah berfirman, "Idza balagha 'abdi." Jika hambaku sudah mencapai usia 40 tahun. Hamba. Lalu ada masalah apa dengan hamba? Jamaah rahimakumullah, tentunya hamba ini adalah orang-orang yang memang menghambakan diri kepada Allah. Artinya orang-orang yang taat kepada Allah. Orang-orang yang betul-betul mengimani, meyakini, dan mengamalkan bahwa Allah lah yang memang satu-satunya yang layak untuk disembah. Tidak ada yang lain sama sekali. Karena jamaah rahimakumullah, di samping hamba ada makhluk. Makhluk ini
ciptaan Allah. Apakah dia sholat atau tidak? Ini makhluk. Apakah dia beriman atau tidak? Ini makhluk. Apakah dia yakin atau tidak mengakui? Ini makhluk. Apakah orang itu soleh atau ahli maksiat? Ini juga semuanya adalah makhluk. Jamaah rahimakumullah, para nabi itu juga makhluk. Para rasul itu juga makhluk. Artinya beliau-beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat juga makhluk karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini simbol-simbol kebaikan yang tertinggi dalam pergaulan manusia, maka bisa kita lihat lagi seperti Fir'aun, juga makhluk. Kemudian Abraha, juga makhluk. Namrud, itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang membedakannya? Jamaah rahimakumullah, yang membedakannya adalah abdi, hambaku. Jadi jamaah rahimakumullah, setiap manusia adalah makhluk, tetapi tidak setiap manusia adalah hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan hadis ini di awal mengingatkan kepada kita, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala dan bukan sekedar makhluk. Jika hambaku sudah mencapai usia 40 tahun, afaituhu minal balaya ats-tsalath, maka aku akan melindunginya dari 3 jenis musibah. Minal junun wal juzam wal baras. Aku akan lindungi dia dari penyakit gila. Aku akan lindungi dia dari penyakit lepra, dan aku akan lindungi dia dari penyakit kusta. Jika hambaku, sekali lagi jika hambaku, artinya jika seseorang yang taat padaku, seseorang yang saleh, seseorang yang istiqamah dalam hidupnya mencapai usia 40 tahun dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melindunginya dari 3 musibah, yaitu penyakit gila, penyakit kusta, dan penyakit lepra. Lalu kemudian wa idza balagha khamsina sanatan. Dan jika ada hambaku yang taat, hambaku yang saleh, hambaku yang selalu beramal saleh, mencapai usia 50 tahun, hasabtuhu hisaban yasira. Aku akan menghisap amal-amalnya kelak dengan hisab yang ringan. Masya Allah. Kabar gembira bagi orang-orang yang terbiasa mengamalkan amalan-amalan saleh. Saya jadi teringat hadis lain di mana jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, kalau ada hambaku terbiasa melakukan amal-amal saleh sepanjang hidupnya, lalu kemudian aku uji dia dengan penyakit yang membuatnya tidak lagi bisa, tidak lagi mampu beramal soleh seperti yang biasa dia lakukan. Lalu kemudian dia terima itu dengan ridha meskipun dia sedih. Dia biasa ke masjid karena sakit tidak bisa ke masjid. Dia biasa berjamaah karena sakit dia tidak bisa berjamaah. Dia biasa berangkat untuk amal-amal soleh yang lain. Kemudian dia tidak bisa melakukannya lagi. Karena dalam keadaan sakit, dalam keadaan tertimpa musibah. Dia bersabar. Dia bersedih tapi bersabar. Bersedih karena dia tidak bisa mengamalkan amal-amal soleh yang biasa dia lakukan. Tapi dia ridha dengan takdir dan ketentuan Allah bagi dirinya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jangan takut. Pahalamu tetap aku alirkan. Meskipun karena sakit engkau tidak bisa lagi datang ke masjid untuk duduk di majlis taklim umpamanya, tetapi aku tetap alirkan pahala itu. Meskipun karena sakit engkau tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah lagi di masjid secara bersama-sama dengan jamaah yang lain karena sakit, maka jangan sedih. Allah tetap alirkan pahalanya untukmu. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Karena itu saya ajak sahabat-sahabat surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama
Kita biasakan diri kita dengan amal-amal soleh sepanjang umur kita. Karena ini adalah sumber keberkahan dan keselamatan hidup kita dunia dan akhirat. Kemudian jamaah rahimakumullah, wa idza balagha sittina sanah, dan jika hambaku mencapai usia 60 tahun, habbabtu ilaihil inabah, aku akan buat dia lebih suka dengan urusan akhirat, lebih suka untuk bertaubat, lebih suka untuk kembali kepadaku, dan aku buat dia selalu senang untuk mengingatku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, barangkali waktu umurnya 20 tahun, waktu umurnya 30 tahun, barangkali kehidupannya diwarnai dengan ambisi duniawi. Dia menargetkan bahwa saya 10 tahun atau 5 tahun lagi itu harus dapat posisi ini. Atau bahkan saya tahun ini harus dapat posisi ini. Lalu kemudian ternyata banyak pesaing. Dan pesaing-pesaing ini menjatuhkan dia, memburukkan nama baiknya, melakukan manuver-manuver yang membuat dia jatuh dan tidak bisa mencapai apa yang dia rencanakan. Tahun ini saya harus dapat posisi itu. Dan kemudian ketika tahu ada pesaingnya yang berusaha menjatuhkan, kemudian dia juga tidak tinggal diam, dia bermanuver balik. Menyusun strategi-strategi untuk mematahkan manuver-manuver yang akan menjatuhkan citranya. Dan ini dia lakukan dengan sungguh-sungguh, menguras waktu, energi, dan pikirannya. Dan kemudian dia berhasil. Meskipun ada kanan kiri yang berjatuhan dan harus diinjak. Nah, jamaah rahimakumullah, pada usia itu seseorang merasa berhasil dan merasa menang. Namun jamaah rahimakumullah, ketika orang yang taat mencapai umur 60 tahun, maka dia akan berkata, sudahlah, apalagi yang saya cari di dunia ini. Biar sajalah. Nggak apa-apa, saya sabar. Biar sajalah. Biar saja saya tidak dapat. Biar saja saya begini dan begitu. Sudahlah. Saya cuma pengen hidup saya ini berkah. Allah ridha kepada saya. Dan saya mohon ampun kepada Allah dari masa lalu saya. Masya Allah. Hadirin, jika seseorang hamba Allah yang taat dan saleh mencapai usia 60 tahun, maka kata Allah, aku akan buat dia mencintai taubat. Aku akan membuat dia menyukai taubat. Dan aku akan buat dia selalu ingin kembali kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza balagha sab'ina sanatan, dan jika seseorang yang taat dan saleh mencapai usia 70 tahun, ahabbathul malaikah. Kalau seseorang yang soleh sudah mencapai usia 70 tahun, maka kata Allah, aku akan perintahkan malaikat-malaikatku untuk mencintainya. Jadi orang-orang yang taat dan soleh yang telah mencapai usia 70 tahun, itu adalah orang-orang yang dicintai oleh para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak lagi peduli dengan pujian manusia. Dia tidak lagi peduli dengan cercaan manusia. Karena dia tahu bahwa para malaikat mencintainya. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, betapa hebat dan mulianya orang-orang yang menjaga keistiqomahan dirinya dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza balagha 80 sanah, kutibat hasanatuhu wa ulghiyat sayyi'atuh. Dan jika seorang hamba yang taat dan saleh mencapai usia 80 tahun, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menuliskan pahala-pahala kebaikan untuknya, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menulis dosa-dosa kecilnya. Wa ulghiyat sayyi'atuh, sayyi'at adalah dosa-dosa kecil. Allah tidak akan menuliskan dosa-dosa kecil untuknya. Masya Allah. Betapa sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita hamba-hambanya. Wa idza balagha tis'ina sanah, dan jika seorang hamba yang saleh dan taat mencapai usia 90 tahun, 90 tahun. Qalatil malaikah,
Para malaikat akan berkata, Asirullahi fi ardih. Ini adalah orang yang ditahan Allah di muka buminya. Ini adalah tahanan Allah di muka bumi. Jadi kalau ada orang yang soleh, orang yang taat, berusia mencapai 90 tahun lebih, maka para malaikat menyampaikan dan mengatakan bahwa dia adalah tahanan Allah di muka bumi. Tapi tahanan bukan berarti negatif. Tahanan ini berarti Allah berikan dia panjang umur sehingga dia bertahan di atas muka bumi. Sementara orang-orang lain sudah berpindah ke alam barzakh. Nah, orang ini ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala konsekuensinya. Keterbatasan yang semakin banyak, tenaga yang semakin berkurang, memori juga yang semakin lemah pada sebagian manusia. Nah, jamaah rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa beliau-beliau adalah tahanan Allah di atas muka bumi. Lalu jamaah rahimakumullah, apa yang diberikan keistimewaan oleh Allah kepada beliau-beliau? Di dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 keistimewaan. Yang pertama adalah faghfarallahu lahu ma taqaddama min dzambih. Masya Allah. Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Masya Allah. 90 tahun dalam taat kepada Allah. 90 tahun usianya istiqamah. 90 tahun tetap menjaga kesolehannya. Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian keistimewaan yang kedua, wa ma ta'akhkhar, dan dosa-dosa yang datang berikutnya. Dosa-dosa yang baru dia lakukan. Barangkali dia khilaf, barangkali dia lupa, barangkali dia tidak menjaga hati, dan kemudian dia merasa bersalah. Allah ampuni dosa-dosanya. Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lampau, dan Allah ampuni dosa-dosanya yang akan datang. Masya Allah. Tahanan Allah di atas muka bumi. Dan jamaah rahimakumullah, yang berikutnya adalah wa yasfa'u fi ahlihi. Wa yasfa'u fi ahli artinya hamba Allah yang berusia 90 tahun ini, dia saleh, dia taat, dia istiqamah. Jamaah rahimakumullah, dia akan bisa menyelamatkan keluarganya. Dia akan bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, syafaat itu adalah menyelamatkan seseorang yang seharusnya masuk ke dalam neraka. Karena diberikan syafaat, kemudian Allah memindahkannya ke surga, bukan karena amal-amalnya, tetapi karena pertolongan dari orang-orang tertentu. Jamaah rahimakumullah, wa yasfa'u fi ahlihi, dan dia bisa memberikan syafaat untuk keluarganya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya langsung terbayang, hadirin sekalian, lansia-lansia berusia 90 tahun yang saat ini berada di panti-panti jompo. Para orang tua yang berada di panti jompo. Saya pernah berbincang-bincang dengan salah satu kepala dinas sosial, dan beliau menyampaikan bahwa yang terbanyak adalah bukan diantar oleh anak dan keluarga, tetapi yang terbanyak, hadirin hadirat sahabat surga yang dirahmati Allah, adalah para orang tua yang dalam usia sangat lanjut, bahkan banyak yang sakit, ditemukan oleh tim dinas sosial, ditinggalkan di lampu-lampu merah, ditinggalkan di jalan-jalan, lalu kemudian diambil dan dijemput oleh tim dari dinas sosial dan dibawa ke panti jompo. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena itu betapa pentingnya bekal agama untuk putra-putri kita tercinta. Siapapun yang membaca hadis ini atau mendengar hadis ini, jamaah rahimakumullah, pasti akan sangat menghargai para orang tuanya,
dan berusaha mengambil keberkahan dari para orang tuanya. Dan saya ingin sampaikan, saya ingin mengucapkan selamat. Meskipun saya tahu rasanya lelah. Saya ingin mengucapkan selamat meskipun saya tahu rasanya tidak nyaman, tidak mengenakkan. Bahkan seringkali memancing emosi kita. Membuat kehidupan kita yang seharusnya bisa teratur menjadi kemudian terganggu dalam tanda petik. Saya ingin mengucapkan selamat kepada orang-orang yang dipilih Allah untuk merawat orang tuanya yang dalam keadaan sakit. Membersihkan kotorannya, menopang bahunya untuk berjalan, membersihkan kasur yang terkena air seni, mengepel lantai yang terkena kotoran karena BAB sudah tidak lagi bisa dikendalikan. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda-Anda semua, karena Anda-Anda adalah calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, inilah ta'lim kita untuk kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan umur yang diberikan pada Allah kepada kita, usia yang dianugerahkan Allah kepada kita, mudah-mudahan menjadi sumber keberkahan bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua tetap istiqamah, tetap berusaha untuk taat, tetap berusaha untuk saleh, tetap berusaha untuk dekat dengan orang-orang saleh dan para ulama, mencintai mereka. Dan saya berpesan ketika kita sudah berjumpa dengan sahabat surga yang mengingatkan kita untuk selalu taat kepada Allah, jangan pernah tinggalkan dia sampai kita menutup mata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dzamban illa ghafartah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah yang hadir di majlis ini. Wala aiban illa satartah. Ya Allah, tutup aib-aib masa lalu kami dunia dan akhirat. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit berikan kesembuhan. Wala dainan illa qadaitah. Yang berhutang mampukan untuk melunasi hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Yang memiliki rencana, mudah-mudahan ya Allah, ya Rabbana, mudahkan urusannya untuk kemaslahatannya dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan untuk kami ya Allah istri kami, anak-anak keturunan kami, jadikan mereka penyejuk mata kami dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Bu ya, Bapak Ibu semua. Khairan katsira, Bu ya. Sampai jumpa esok pagi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak.